Apa yang kamu lakukan dari ibadah-ibadah di dunia, apa yang kamu lakukan dari kehidupanmu di dunia ini dibayar hanya sekedar dengan dunia, sedekah dibayar Allah dengan rejeki yang berlipat ganda, tahajud dibayar Allah dengan dapat jodoh atau suami yang semakin sayang. Misalnya puasa Senin Kemis hanya biar anak-anak diterima di sekolah-sekolah favorit. Misalnya, saudaraku sekalian yang saya muliakan, semua itu begitu kamu masuk ke dalam alam kuburmu menjadi sia-sia belaka. Jangan sampai kita termasuk di antara orang yang mengerjakan segala sesuatu di dunia, niatnya hanya untuk mendapatkan dunia, begitu masuk kubur kita menyesal karena ternyata tidak ada keridhaan Allah yang berhasil kita capai. Kalau yang kamu kerjakan di dunia hanya untuk mendapatkan dunia, lantas dengan apa kamu masuk ke dalam alam kuburmu nantinya? Kalau semua yang kamu lakukan di dunia hanyalah untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia, nama baik di dunia, ketika kamu masuk ke dalam alam kuburmu nanti, bekal manakah yang akan kamu bawa pada saat itu? Yuk belajar buat kita jadikan jalan kehidupan kita, ujungnya, tujuannya, maksudnya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya. Gimana nih caranya mau nyari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang pertama, biar gampang inget-ingetnya saya pakai angka. Karena ibu-ibu tuh kan 1, 2, 3. Resep masakan aja kan yang diinget-inget 1 bawang, 2, 3 gitu ya. Biar gampang ingetnya. Yang nomor 1, kalau kamu mau nyari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha Allah itu Allah letakkan dalam ketaatan kepadanya. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahtakiranna minat ta'ati syai'a la'alla fihi ridha. Jangan remehkan ketaatan, sekecil apapun taat tersebut, siapa tahu di sana terdapat keridhaan Allah. Kita nih Bu, Kak, Dek, tiap ada peluang kebaikan kerjain aja. Tiap ada kesempatan berbuat baik kerjain aja. Kita tidak pernah tahu amal ibadah mana yang diterima di sisi Allah. Kita tidak pernah tahu amal ibadah mana dari kita yang diterima di sisi Allah. Jangan remehkan taat, sekecil apapun ketaatan tersebut. Kadang Allah cinta, ridho kepada seseorang di antara kita bukan karena perbuatan-perbuatan ibadah besarnya, akan tetapi misal ada di antara kita seorang istri yang selalu tersenyum kepada suaminya di saat suaminya sedang memberi dia, ataupun bahkan di saat suaminya sedang tidak bisa memberi kepadanya nafkah, rezeki misalnya gitu. Suaminya lagi susah sekalipun dia senyum lebar sama suaminya. Bisa jadi Allah ridho kepada seorang perempuan
karena akhlak mulianya tersebut. Kita tidak pernah tahu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada salah satu cerita diceritakan guru saya Hubabah Maryam bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar almarhumah. Beliau sudah meninggal dunia, istri dari seorang ulama besar di Madinah, Habib Zain bin Smith. Kita doakan Habib Zain, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan Allah betahkan hidupnya di dunia sehingga beliau terus dapat mendoakan para murid-muridnya insya Allah. Teman-teman sekalian, Hubabah Maryam satu waktu bercerita ketika beliau datang ke Indonesia. Semasa hidup beliau beberapa kali saya selalu menerjemahkan kajian-kajian beliau. Ada seorang perempuan dimandikan jenazahnya, meninggal dunia, perempuan dimandikanlah jenazahnya. Saat dia dimandikan tersebut, tiba-tiba aja dia tertawa. Tertawanya bukan tertawa mengerikan ala-ala kuntilanak gitu, enggak begitu. Ya gitu. Tapi tertawa seneng, tertawa seperti tidak menyangka gitu. Tertawa geli gitu. Tertawa karena tidak menyangka terjadi seperti itu, kayak yang gitu. Yang memandikan jenazah ini heran ngelihat ada orang dimandikan kok malah tertawa. Jadi dia pun berdoa. Karena orangnya berani nih ya. Kalau saya yang mandikan jenazah, saya sepertinya tidak berani minta doa seperti itu. Dia berdoa, aqsamtu 'ala Allah illa an tukhbiruni lima dhahikta. Dia bilang, saya minta kepada Allah, kamu harus kasih tahu saya kenapa kamu tertawa. Penasaran, kenapa kok kamu memandikan tertawa? Kamu harus kasih tahu saya. Doanya diijabah, malam harinya dia bermimpi. Orang yang tadi pagi dimandikan itu, dalam mimpinya, dalam keadaan yang sangat berbahagia, dia tanya. Dia bilang, waktu kamu saya mandikan tadi pagi, tiba-tiba saja kamu tertawa. Kenapa gitu? Perempuan tersebut bercerita, saya itu setiap pagi bersedekah dengan separuh sarapan saya. Bukan orang mampu, orang yang hidup sangat terbatas. Tapi dia kalau bikin sarapan double 2. Dia hidup sendirian sebatang kara. Nah, dia bikin sarapan tuh misalnya nasi untuk 2 piring. Kemudian lagi lauknya masing-masing 2 gitu ya. Tempe sepotong taruh tempat dia, tempe sepotongnya lagi taruh di piring satunya lagi. Terus seperti itu, semuanya dibagi 2. Dia bilang, saya akan keluar rumah pagi hari tersebut. Sebelum saya sarapan, saya akan kasihkan 1 piring sarapan saya itu untuk orang miskin pertama yang lewat depan rumah saya. Ini ntar ada tukang sayur, tanyain, ada sarapan belum Pak? Ada tukang sampah, tanyain, ada orang jualan cendol, jualan apa aja gitu. Diberikan separuh sarapannya. Dan itu berlalu bertahun-tahun lamanya. Satu waktu saya keluar rumah, nggak ada orang lewat depan rumah saya. Saya tungguin 10 menit, 15 menit, nggak ada yang lewat. Nggak ada orang yang kelihatan tidak mampu lewat depan rumah saya. Sampai saya lihat seekor anak keledai. Dia lagi mengais-ngais tempat sampah. Saya pun kemudian memberikan separuh sarapan saya tersebut kepada seekor anak keledai. Sambil saya bilang, ya Allah, ini kan juga makhlukmu. Dia nyari-nyari makanan di tempat sampah, dia lapar, ya Allah, jadikanlah ini sedekahku pagi hari ini. Diberikan kepada seekor anak keledai tersebut. Dia bilang, ketika kamu memandikan saya,
diajukan kepada saya amal perbuatan saya selama hidup, ibadah-ibadah saya, alhamdulillah diterima Allah, alhamdulillah Allah ridhoi saya, dan yang nomor satu yang menjadi penyebab Allah ridho kepada saya adalah sedekah saya kepada seekor keledai. Saya pun tertawa geli karenanya, sebab saya sama sekali tidak menyangka bahwa dari begitu banyak hal ternyata yang diterima Allah dari saya adalah sedekah saya kepada seekor anak keledai. Kita tidak pernah tahu amal ibadah kita yang mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu perbuat, perbuatlah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, demikian pula dengan para ulama-ulama. Kita ada banyak di antara mereka yang mendapatkan pahala yang luar biasa, dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan baik yang telah dia lakukan. Sebutlah Uwais Al-Qarni, itu orang luar biasa sekali teman-teman sekalian, adalah khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sebab walaupun dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad pernah menceritakannya kepada para sahabatnya. Kata Nabi, rubba as'as aghbar law aqsama 'ala Allahi la abarra. Terkadang ada orang dekil, dekumal, kelihatan lusuh, kelihatan enggak mampu, kelihatan enggak punya. Orang yang diusir, madfu'un bil abwab, kalau datang ke rumah orang tidak dibukakan pintu. Law aqsama 'ala Allahi la abarra, kalau dia berdoa meminta kepada Allah, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Para sahabat nanya, hat rajulan minhum, berilah kami contoh wahai Rasul yang seperti itu tuh siapa? Nabi menjawab, dzaka Uwais Al-Qarni. Yang seperti itu adalah Uwais Al-Qarni. Sahabat tanya lagi, wa ma Uwais ya Rasulullah? Uwais itu nama apa Rasul? Nama kota kah? Nama sekumpulan orangkah? Kata Nabi Muhammad, rajul adalah nama seorang laki-laki. Innahu kana barran bi ummih, dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais punya banyak amal soleh teman-teman. Uwais punya banyak kebaikan-kebaikan. Akan tetapi Allah ridho kepada Uwais, Allah cinta kepada Uwais karena baktinya Uwais kepada ibunya. Seperti apa baktinya Uwais kepada ibunya? Sehingga sekalian yang saya muliakan, Uwais itu udah gak punya bapak dari sejak kecil. Maka Uwais tinggal bersama ibunya, 2 orang ini aja, ibu sama anak nih, berduaan. Sampai satu waktu di saat Uwais masih umur belasan tahun, ibunya sakit keras, nggak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur. Mungkin kalau orang zaman sekarang kayak semacam lumpuh atau stroke gitu. Sehingga ibunda Uwais tidak mampu untuk pergi kemanapun. Dan di masa seperti itu, Uwaislah yang bekerja untuk ibunya. Kemudian dia memasakkan untuk ibunya, dia mandikan ibunya, dia berduaan dengan ibunya, sholat berjamaah. Dia lakukan segala sesuatu untuk ibunya yang sudah tidak dapat mengerjakan hal apapun. Sehingga sekalian, satu waktu datang perintah untuk haji. Ibunda Uwais yang sudah tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya itu bilang sama Uwais, "Nak, ibu kepengen pergi haji."
Uwais tersenyum, kemudian berkata, marhaba. Baik ibu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, dari bulan haji itu sekitar 3 bulanan yang akan datang. Apa yang dilakukan Uwais? Uwais biasa mencari kayu bakar di hutan tiap hari. Begitu dengar ibundanya mau berangkat pergi haji, besoknya Uwais biasanya ngangkut kayu bakar, itu dia bersama dengan keledainya. Tentu dia naik di atas keledainya biasanya. Tapi begitu ibunya bilang, nak, ibu mau pengen banget pergi haji, Uwais kemudian menggendong keledainya. Orang-orang ketika Uwais jalan, dia gendong keledai, orang-orang bilang Uwais gila nih. Sejak kapan keledai digendong orang? Biasanya pastinya keledai yang dinaiki orang, ini keledai dinaikkan di atas orang. Tapi Uwais nggak peduli, karena jelas tujuan Uwais. Apa yang dia lakukan pasti. Dari mulain dia sebentar aja bawa keledainya, ketika dia rasa berat dia turunkan keledainya, gantian dia naikin. Besokannya lagi, lama-lama semakin lama Uwais bisa bawa keledai. Dia berangkat, dia gendong keledainya, arah pulangnya baru keledainya yang dia naiki. Sampai kemudian jelang-jelang waktunya bulan haji, Uwais sudah mampu dari sejak awal keluar dari rumah, keledainya ada di atas punggungnya, dia nyari kayu bakar dan lain sebagainya, dia dapat kayu bakarnya, keledainya tetap ada di atas punggungnya, dia bawa, dia gendong dari berangkat sampai dia pulang. Sampai ketika datang musim haji, dia berkata kepada ibundanya, ibu, marilah saya akan siapkan segala perbekalanmu untuk berangkat pergi haji. Kita berangkat berdua, bu, punggung saya sudah kuat untuk membawa ibu dari berangkat hingga pulang dari haji. Maka berangkatlah Uwais Al-Qarni, saudaraku sekalian, pergi haji dengan ibundanya dalam gendongannya. Innahu kana barran bi ummi. Dia adalah seseorang yang sangat berbakti kepada ibundanya. Itu sebabnya Allah meninggikan derajat Uwais dengan derajat yang sangat tinggi. Nabi Muhammad bahkan menyebutkan, idza sara ahlul jannah ilal jannah wa sara ahlun nar ilan nar. Apabila manusia udah dimasukkan ke dalam surga, yang ahli surga, yang ahli maksiat dimasukkan ke dalam neraka, yang kafir-kafir masukkan ke dalam neraka, Uwais, umiru bi Uwais ilan nar. Uwais diperintahkan untuk menuju ke neraka. Katanya orang baik, kenapa datangnya ke neraka? Uwais ternyata datang ke neraka fayashfa, untuk memberi syafaat kepada ahli-ahli neraka. Dia pun mengeluarkan orang-orang dari neraka. Bukan Nabi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Uwais dengan derajat yang sangat tinggi hingga dapat menyelamatkan orang-orang dari dalam neraka yang memiliki hubungan, yang memiliki cinta, yang pernah mengirimkan suratul Fatihah kepada Uwais Al-Qarni, mungkin untuk disyafaati oleh Uwais Al-Qarni. Dari tingginya derajat Uwais Al-Qarni hingga sampai Nabi Muhammad mengatakan fayashfa bi'adadi qabilah Rabi'ah wa Mudar. Uwais pun menyelamatkan ribuan orang dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga dengan syafaatnya. Ribuan orang, seperti bilangan qabilah Rabi'ah dan Mudar. Itu 2 qabilah terbesar pada masa tersebut di negeri Arab. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, Uwais mendapatkan derajat setinggi itu. Innahu kana barran bi ummi, karena dia adalah seseorang yang berbakti kepada ibunya. Al-Fatihah. Ila ruhi Uwais Al-Qarni, annallaha yaghfir lahu wa yarhamuh.
wa yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mengajakmu membaca Fatihah barusan ini, siapa tahu ada di antara kita yang tidak selamat di hari akhirat. Siapa tahu saat itu Uwais kemudian menarik-nariki orang dari dalam api neraka. Jika saat tersebut ada di antara kita yang ada di dalam neraka, siapa tahu orang ini pernah bersama-sama membaca Fatihah untuk Uwais Al-Qarni saat majlisnya, sehingga Allah kemudian menjadikan Uwais pun menyelamatkan dirinya dari api neraka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita tidak pernah tahu amal ibadah kita yang mana yang akan membuat Allah ridho kepada kita. Maka terhadap segala peluang kebaikan, ikutlah, ambillah, pergunakanlah kesempatan tersebut. Ada majelis, dihadiri. Ada orang susah, dibantu. Ada yang sedang kelaparan, diberi makan. Ada yang sedang kehausan, diberi minum. Ada korban bencana alam, pakaiannya semuanya hanyut, terbawa banjir, dibantu. Ada yang tidak mengerti ilmu pengetahuan, diajarkan. Apapun aja kebaikan yang bisa kita lakukan, laksanakanlah. Kita tidak pernah tahu, siapa tahu pada satu kebaikan tersebut Allah kemudian ridho padamu dan memasukkanmu ke dalam surganya. Kita tidak pernah tahu. Ini juga untuk kita menilai orang lain juga begitu. Walaupun kamu lihat ada seseorang pelaku dosa sekalipun, jangan pernah merasa yakin, pasti neraka tuh orang. Belum tentu. Kita nggak pernah tahu. Mungkin ada dari perbuatan-perbuatannya yang membuat Allah ridho padanya. Kita nggak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Maka mari cari ridho Allah Subhanahu wa taala pada jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada kita meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosa. Saudaraku sekalian, Allah letakkan ridhonya ada pada jalan taatmu pada Allah Subhanahu wa taala. Baik taat secara langsung pada Allah, sholat, puasa misalnya, ataupun taat yang secara sosial. Taat kepada Allah berupa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, bahkan sekedar sekecil senyuman yang kita senyumkan untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudari kita, kita tidak pernah tahu. Siapa tahu itu adalah hal yang membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, baginda kita Nabi besar Muhammad, seseorang yang ibadahnya luar biasa, seseorang yang jihadnya luar biasa, seseorang yang dakwahnya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, cinta kepada Nabi Muhammad bukan karena hal-hal yang tadi telah saya sebutkan, melainkan karena wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Maka jangan remehkan kebaikan
sekecil apapun, kita tidak pernah tahu ibadah kita yang mana yang diterima oleh Allah, kebaikan kita yang mana yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Insya Allah. Itu yang nomor satu. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keridhoannya ada pada jalan taat. Ada pada jalan kita melaksanakan perintah Allah dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang kedua, kalau kamu ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pakailah posisi yang Allah telah memposisikan kamu di dalamnya sebagai caramu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lewat dirinya. Kalau kamu adalah seorang anak, Allah jadikan keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tuamu. Carilah itu. Bahkan memandang wajah ibu lebih Allah sukai daripada saat dirimu memandang Ka'bah. Padahal mandang Ka'bah sekali, ada dalam hadis bahwa siapa yang memandang Ka'bah sekali dengan pandangan penuh penghormatan seperti beribadah 1 tahun lamanya. Siam naharaha wa qiyam lailaha. Siangnya dipakai buat puasa, malamnya dipakai buat sholat malam. Setahun. Itu pahala untuk orang yang ngelihat Ka'bah sekali. Makanya ada seorang kiai ketika pertama kali datang ke Mekah, begitu nyampe depan Ka'bah dia merem melek. Pejam terbuka matanya. Muridnya nanya, santri nanya, kiai kelelipan? Enggak. Tapi kok kiai matanya kayak begitu? Dia bilang biar dihitung banyakan, nak. Karena siapa yang memandang sekali seperti ibadah 1 tahun, saya mau Allah Subhanahu wa taala menghitung banyak ibadah dari saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Untukmu yang masih pada punya ibu, tak perlu jauh-jauh ke Mekah. Pandangilah wajah ibumu dengan pandangan penuh cinta. Pandangilah wajah ibumu dengan pandangan penuh sayang. Pada mereka terdapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga Allah letakkan di bawah telapak kaki mereka. Ibu saya meninggal dunia November tahun lalu. 6 bulan, 7 bulan saya sudah ditinggal oleh ibu saya. Saya sudah tua, teman-teman. Tapi seorang anak gak pernah punya waktu yang pas untuk ditinggalkan orang tuanya. Semoga saya termasuk di antara anak yang diridhoi orang tua saya. Saya yakin orang tua saya meridhoi anak-anaknya, bukan karena anak-anaknya adalah anak-anak yang Masya Allah, bukan. Akan tetapi karena saya yakin orang tua saya adalah orang dengan kelapangan hati yang mudah untuk meridhoi anak-anaknya. Meskipun begitu, ketika sudah tidak lagi punya ibu, penyesalan saya yang terbesar adalah saya kehilangan banyak waktu. Saya tidak lagi punya waktu untuk bisa memandang wajah Umi dengan pandangan penuh sayang. Tidak ada lagi tangan yang bisa saya pegang. Tidak ada lagi bahu ataupun pangkuan tempat saya biasa bersandar
maka meskipun saya ridho terhadap apapun keputusan Allah, saya sampaikan ini kepadamu yang pada punya ibu, ternyata ditinggalkan oleh ibu, sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Ternyata sesuatu yang tidak bisa kita beli adalah waktu kita bersama dengannya. Saya ridho, saya hanya rindu. Untukmu yang masih pada punya ibu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang tuamu, Allah jadikan keridhaan Allah terletak pada keridhaan mereka. Pandangilah wajahnya dengan pandangan penuh cinta. Ibumu, ayahmu, saya yakin bukanlah seseorang yang sempurna. Akan tetapi mereka menyayangimu dengan sempurna. Seorang yang dengan tulus mendoakan anak-anaknya, bahkan bisa jadi namamu disebut lebih dulu dari saat beliau mendoakan dirinya sendiri. Saudaraku sekalian saya muliakan, carilah ridha Allah pada keridhaan orang tuamu. Para istri, carilah ridha Allah ada pada keridhaan suamimu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kunci surga seorang istri bagaimanapun ada pada diri suaminya. Jangan sampai kamu jadi seorang yang menyesal. Kapan menyesalnya? Entah ketika dia meninggal dunia atau ketika kamu duluan meninggal dunia, sementara kamu belum menjadi seseorang istri yang mendapatkan keridhaan dari suaminya. Tiap kali bahas suami, saya selalu teringat hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan. Ketika perempuan tersebut datang kepada baginda kita Nabi Muhammad untuk bertanya beberapa permasalahan fikih, Nabi Muhammad pun menjawabnya. Sesudah selesai dijawab sama Nabi, Nabi tanya sama dia, "Amutazawwijah anti?" Apakah kamu adalah seorang perempuan yang sudah menikah? Dia menjawab, "Bala ya Rasulullah, ini imra'atu fulan ibn fulan." Betul wahai Rasul, saya adalah istrinya fulan bin fulan. Nabi bertanya kembali, "Kaifa anti bih?" Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Nabi Muhammad bertanya, sebab Nabi Muhammad adalah guru terbesar kita dalam kehidupan. Nabi Muhammad bertanya, sebab Nabi Muhammad adalah Al-Abul Akbar, kata Habib Ali Habsyi tadi di dalam kitab Simtud Duror, yang doa tadi itu Al-Abul Akbar. Nabi Muhammad adalah ayah kita yang terbesar. Nabi Muhammad sangat peduli kepada keadaan-keadaan kita, saudaraku sekalian. Karenanya Nabi bertanya kepada perempuan ini, sebagaimana Nabi pun juga mungkin untuk bertanya hal yang sama kepada kita kalau saja kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi akan juga bertanya yang sama, bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Dia pun menjawab, ya Rasulullah, saya menjadikan suami saya di atas mata dan kepala saya. Saya junjung tinggi suami saya, wahai Rasul. Saya taat padanya kepada sesuatu selagi saya mampu melaksanakannya. Dan saya meminta maaf padanya untuk sesuatu yang tidak saya sanggup melaksanakannya. Saya hormati dia dan saya tidak menyia-nyiakannya, wahai Rasulullah.
Siapa di antara kita yang kalau Nabi bertanya, wahai para istri, siapa di antara kita yang kalau Nabi bertanya padanya, bagaimana kamu memperlakukan suamimu, ia dengan bangga berkata seperti yang disampaikan sahabat perempuan ini? Ataukah kita akan menangis kemudian menjawab, ya Rasulullah, doakan saya, sebab ternyata saya belum menjadi istri yang solehah bagi suami saya. Saudaraku sekalian, ketika dia menjawab seperti itu, Nabi tersenyum lebar sekali. Nabi senang, Nabi bangga sama umatnya yang perempuan dan dia solehah kepada suaminya. Nabi nggak tanya, suami kamu kayak gimana sama kamu? Enggak, Nabi nggak nanya. Dan kamu pun juga dapat membayangkan hal yang sama. Kamu jangan berpikir bahwa kalau saya ketemu sama Nabi, saya bisa mengadukan suami saya kepada Nabi. Nabi tidak akan bertanya tentang bagaimana suamimu padamu. Nabi hanya akan bertanya, bagaimana kamu memperlakukan suamimu. Nabi akan bertanya kepada kaum laki-laki, bagaimana kamu memperlakukan istrimu. Akan tetapi Nabi kepadamu hanya akan bertanya, bagaimana kamu memperlakukan suamimu. Sebab kita tidak akan dihisab atas apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Kita hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana sikap kita kepada orang lain. Saudara sekalian, Nabi tersenyum bangga kepada umatnya, istri yang solehah. Nabi tersenyum bahagia kepada umatnya yang perempuan yang mampu memposisikan posisi yang Allah letakkan dia di sana sebagai caranya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun berkata padanya, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana caramu memperlakukan suamimu, sebab ia adalah jalan surga bagimu ketika kamu memuliakannya, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dan merendahkan dia. Para istri, suamimu adalah jalan surgamu. Hati-hati. Perhatikan bagaimana caramu memperlakukan suamimu. Jangan biarkan kata-kata kasar keluar dari lisanmu. Untukmu yang ingin di akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ridho kepadamu, untukmu yang di hari akhirat ingin berjumpa dengan Sayyidah Fatimah, ingin berjumpa dengan Sayyidah Khadijah, ingin berjumpa dengan Sayyidah Aisyah. Mereka perempuan-perempuan salehah adalah perempuan yang selalu membahagiakan suaminya, memperlakukan suaminya dengan penuh rasa hormat, rasa cinta. Kalau kamu durhaka pada suami, kalau kamu kerjaannya marah-marah mulu sama suami, kalau kamu selalu merendahkan dia, menganggap dia seperti tidak becus dalam menjadi seorang suami, kalau kamu selalu menghina-hina dia, bagaimana mungkin kamu akan layak untuk bersanding, untuk berada di belakang perempuan-perempuan solehah di hari akhirat nanti? Jika kamu ingin di akhirat nanti ada di belakang orang-orang mulia, maka jadilah seorang istri yang mulia. Istri yang mulia akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya.
Sementara seorang perempuan yang hina akan selalu menghina suaminya, siapapun suaminya. Mari belajar untuk menjadi seorang istri yang soleha, agar kita selalu berada dalam jalan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ustazah udah terlanjur, saya sering sekali nyakitin hati suami. Soalnya suami saya tuh juga nggak soleh-soleh banget juga, Ustazah. Bagaimana mungkin saya mau jadi kayak Khadijah kalau suami saya nggak kayak Nabi Muhammad? Saya susah mau jadi kayak Sayyidah Fatimah, suami saya nggak kayak Sayyidina Ali. Saudaraku sekalian, Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Seorang istri yang punya suami Nabi, tapi emang dasar perempuannya gak benar. Walaupun suaminya seorang Nabi, ia tetap durhaka kepada Allah, ia tetap durhaka kepada suaminya. Maka dia pun menjadi di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala celakakan dan hancurkan. Istrinya Nabi Nuh, punya suami Nabi, manusia paling soleh pada zamannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh, istrinya di antara yang tenggelam tersebut. Posisinya sebagai seorang istri, seorang Nabi, tidak dapat menyelamatkannya karena dia bukanlah seorang istri yang soleha. Padahal suaminya Nabi loh. Emang dasar perempuan hina ya hina aja, biarpun suaminya mulia juga. Sebaliknya, Allah kasih contoh seorang perempuan mulia punya suami orang yang paling hina. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan hanya hina karena durhaka kepada Nabi ataupun durhaka kepada Allah. Nggak main-main, nggak tanggung-tanggung, dia bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namanya Fir'aun. Istrinya seorang perempuan solehah, seorang perempuan beriman kepada Allah, seorang perempuan yang menjadikan dirinya sebagai hamba Allah, berada dalam jalan Allah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya pun bercahaya dengan keimanan. Maka meskipun suaminya Fir'aun, ia tetap dapat menjadi seorang perempuan yang mulia, calon-calon penghuni surga, peraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tiap kali hatimu bilang, ya gimana saya mau jadi istri solehah, suami saya kayak begini, sampaikan pada hatimu, suamimu bukanlah seorang nabi. Suamimu memang bukanlah seorang waliullah, bukanlah seorang ulama, bukanlah seorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan suamimu juga enggak Fir'aun amat. Wahai hati, belajarlah dari Asia. Wahai hati, ingatlah pesan Allah untuk terus berusaha menjadi istri yang solehah, siapapun suamimu itu. Insya cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala pada diri suamimu. Posisimu sebagai seorang istri, jadikanlah posisimu tersebut sarana mencari keridhaan Allah. Kamu jadi anak, pakailah posisimu mencari keridhaan Allah lewat baktimu kepada kedua orang tuamu. Dan kalau kamu sebagai seorang ibu, pergunakanlah posisi tersebut
untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mendidik anak-anakmu, menjadikan mereka sebagai hamba-hamba mulia di sisi Allah, menjadikan mereka sebagai umat yang layak dibanggakan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak yang solehah akan menjadi penyebab. Anak yang soleh banyak yang menjadi penyebab orang tua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan saya ceritakan kepadamu kisah dari Sayyidina Ibn Iyad alaihi ridwanullah. Fudail bin Iyad alaihi ridwanullah, seorang ulama terkemuka pada zamannya, dulunya seorang soleh, seorang waliullah pada zamannya, akan tetapi dulunya dia adalah seorang perampok, seorang pembunuh, bahkan seorang yang sangat bengis kepada orang lain. Saudaraku sekalian, Fudail bin Iyad alaihi ridwanullah. Fudail ini ceritanya, ini cerita sangat menarik nih. Ibu-ibu jangan kengantukan didongengin. Fudail bin Iyad, perampok besar. Pokoknya kalau ada orang bawa dagangan, kafilah itu dirampok sama Fudail, orang pada takut semua. Preman terbesar, mafia terbesar pada zaman tersebut. Satu waktu dia lagi ngerampok satu rombongan orang. Ada di antara di kafilah tersebut itu seorang bapak-bapak muda ya, yang dia itu pegangin bonekanya. Akhirnya semua barang nih dirampok. Si bapak ini tadi nih pegangin bonekanya, nggak mau dia kasihin. Orang-orang pada heran gitu kan, kenapa sih nih kayak begini nih orang? Sampailah hal itu kepada pimpinan perampok mereka, yaitu Fudail bin Iyad. Dia bilang, Tuan, semuanya udah berhasil kita jarah. Semuanya menyerahkan hartanya mereka masing-masing. Semuanya udah masuk nih di gudang kita nih, di kafilah kita. Kecuali si bapak ini nih, sama bonekanya tuh, sama hadiahnya itu. Dia bilang, dia nggak mau ngasih. Dipanggil sama Fudail. Dia bilang, Pak, apa isi boneka bapak itu? Dia bilang, ya boneka aja gitu. Mungkin bapak sembunyikan uang di sini apa segala macam gitu, nggak ada. Saya janjikan nggak ada apa-apa di dalamnya. Saya berani jaminkan itu. Terus kenapa bapak di antara semua barang, bapak boleh kasih uang apa segala macam, tapi yang ini nggak mau bapak kasih, kenapa? Dia bilang, karena saya punya anak perempuan kecil yang kalau saya pulang dia akan mendekati saya, dia akan memeluk saya, dia akan sangat senang ketika saya pulang dari bepergian. Karenanya setiap kali saya pulang saya akan bawakan hadiah, ikut kepada hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fudail nanya, emang Nabi ada ngomong apa, Pak? Nabi Muhammad bilang, jangan pulang ke rumah kecuali bawa hadiah untuk anak-anakmu. Dan kalau kamu punya anak laki-laki dan perempuan, dahulukanlah anak perempuan mendapatkan hadiahnya. Ada hadis ya teman-teman sekalian. Allah tuh emang cintanya sama kaum perempuan tuh dari mulai kecil luar biasa. Dan karena juga Allah tahu, Nabi Muhammad tahu perempuan itu kan bawa perasaan ya. Bahkan dari kecil udah baper gitu kan, terbawa perasaan. Fudail bin Iyad bilang, oh baik kalau begitu. Gimana nih Tuan, kita ambil gak bonekanya? Gak usah, biarin. Kesian bapak ini nanti ketemu sama anaknya. Udah biarin aja. Kasih pulang bapak ini. Dia pun memperkenankan bapak tersebut pulang.
Fudel kepikiran sama hadis itu tadi. Bagus juga ya. Maka Fudel pun nyari perempuan cantik di kampungnya, dipaksa buat nikah sama dia. Sampai perempuan tersebut hamil, nikah bener ini ya. Nikah bener, kan dia pengen punya anaknya juga anak bener gitu. Maksudnya bukan zina gitu kan. Dia nikah bener, habis itu kemudian sampai si perempuan tersebut hamil, sampai melahirkan. Ternyata benar melahirkan perempuan. Fudel senang sekali. Habis anaknya melahirkan, kemudian menyusui, istrinya kemudian dia bilang, kamu boleh pilih, mau tetap jadi istri saya atau kamu mau saya ceraikan, saya kasih pada kamu uang semuanya gitu. Yang penting jangan bawa anak saya. Saya pengen punya anak perempuan. Buat dia mengerjakan hadisnya Nabi Muhammad, kalau pulang dari bepergian bawa hadiah. Dari semua perintah-perintah Allah dia tinggalkan, hanya satu aja yang dia pegang, yaitu menyayangi seorang anak perempuan. Perempuan tersebut istrinya kemudian pergi meninggalkan dia. Yang gak betah juga ya punya suami preman. Dia pun tinggal bersama dengan anaknya. Dari sejak anaknya umur 2 tahunan, udah ibunya selesai menyusui, dia selalu bersama dengan anaknya. Dia pergi merampok kemana. Akan tetapi yang dibayangkan selalu adalah putrinya. Maka dia pun pulang ke rumahnya, dia akan pelukin putrinya, dia akan ciumin putrinya, dia akan sayangi putrinya. Dia berusaha mencurahkan semua kasih sayang yang dia punya kepada putrinya. Fudel tidak pernah tahu. Setiap kali Fudel pergi nih ketika anaknya umur 5 tahun, 6 tahun, yang di dalam rumah ada kayak semacam pembantu di dalam rumah yang mengurusi anaknya tersebut itu, mengajarkan kepada anak perempuan ini, anak perempuannya Fudel, caranya sholat, caranya baca Quran, sampai anak perempuannya Fudel bin Iyad, walaupun bapaknya seorang perampok hebat, akan tetapi anaknya sholat, Quran, sholawatan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari sang anak nggak pernah tinggal sholat. Meskipun bapaknya adalah seorang yang seperti itu sampai satu waktu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika anak tersebut berusia 9-10 tahunan, anak ini jatuh sakit. Fudel waktu itu tidak sedang dalam pekerjaannya, dia ada di rumah menjaga anaknya sampai kemudian anaknya meninggal dunia. Fudel putus asa. Ia menghujat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tak pernah punya seorang yang saya cintai. Saya hanya cinta kepada anak saya dan sudah saya laksanakan, ya Allah, apa yang Kau minta kepada saya, kepada anak saya. Mengapa Engkau mengambil anak saya, ya Allah? Fudel pun kembali tenggelam dalam minum-minuman keras. Fudel pun suatu hal yang sudah lama dia tinggalkan karena dia ingin bersama dengan anaknya. Anaknya meninggal dunia. Fudel mabuk-mabukan, Fudel habis-habisan. Bahkan ia pun tak makan, bahkan ia pun tak peduli dengan kesehatannya sampai satu waktu ketika Fudel sedang tertidur. Sesudah lama dia mabuk, dia tertidur, teman-teman saya sekalian, dia bermimpi. Seolah-olah Atan mengejar dia. Atan itu ular yang sangat besar, mengejar dia gitu. Fudel pun lari-lari dalam mimpinya itu menghindari Atan ini tadi. Habisnya Fudel lari-lari, dia pun terus aja melewati hutan-hutan, lembah-lembah menghindari ular yang sangat besar hendak menerkam dia ini. Sampai kemudian di jarak yang sudah dekat dengan ular itu, tiba-tiba dia melihat sebuah jurang. Fudel pun kebingungan antara dia tenggelam ke jurang
ataukah dia diterkam oleh ular. Saat itu dia melihat putrinya. Putrinya berkata, "Ayah, tahukah ayah ular itu apa?" "Apa nak?" "Ular itu adalah dosa-dosa ayah, yang esok atau lusa akan segera menerkammu. Jika engkau wahai ayah tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." "Ayah, tahukah ayah apa jurang itu?" "Apa itu nak?" "Itu adalah jurang kematian ya. Ayah dapat kapan waktu aja tenggelam di dalam jurang tersebut, tergelincir dalam jurang tersebut, dan ayah pun meninggal dunia. Ya, kalau tidak sekarang kapan lagi? Ayah, ayolah ya, taubat sama Allah ya. Taubat sama Allah ya, saya sayang sama ayah. Dan saya tahu ayah sangat menyayangi saya." Dia kemudian bercerita kepada ayahnya, "Ayah tahu dalam Quran Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazzala minal haq." Tidakkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan mengingat apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Ayah, sudah tiba waktumu untuk segera kembali ke jalan Allah. Aku menunggumu ya di surga Allah. Aku menunggumu ya dalam keridhaan Allah. Bertaubatlah segera ya, agar kita dapat bersama-sama ketika datang ajal menjemputmu nantinya. Sang ayah sempat nanya, "Kamu pernah belajar Quran nak?" "Iya ya, saya bisa baca Quran, saya hafal banyak dari ayat-ayat Al-Quran." "Ayahku sayang, segeralah bertaubat pada Allah." Fudail bangun dari tidurnya. Kemudian saat itu juga Fudail mendengar suara ayat Al-Quran yang sama dibacakan sama tetangganya yang sedang bangun malam dan membaca Al-Quran. Tetangganya tersebut membaca pas di ayat yang sama sambil diulang-ulang. "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazzala minal haqq." Fudail ketika mendengar itu, ia segera terbangun dari tidurnya. Kemudian ia berkata, al-ana ya Rabb, al-ana ya Rabb. "Iya ya Allah, sudah datang waktunya ya Allah. Sudah datang waktunya sekarang juga ya Allah, sekarang juga. Aku akan menghusyukkan hatiku untukmu ya Allah. Sekarang saya bertaubat ya Allah. Sebab saya ingin dapat bersama dengan anak perempuan saya kembali sesudah saat kematian saya." Ia pun segera mandi taubat. Hari itu juga ia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ia memperbaiki kehidupannya, ia meninggalkan dunianya, ia sungguh-sungguh taubatnya kepada Allah sehingga ia pun dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah satu dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang hidup pada zaman tersebut. Jadi sekalian saya muliakan, Fudail bin Iyad Allah selamatkan karena cintanya kepada anaknya. Kasih sayang yang dia punya untuk anak-anaknya. Makanya Bu, yang pada punya anak, jangan kamu pikir kamu harus jadi perempuan yang keras. Jangan kamu pikir kamu harus jadi perempuan yang bisa mendisiplinkan anakmu untuk kamu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai susah senyum sama anaknya. Anaknya tiap kali lihat ibunya selalu aja isinya perintah-perintah. Udah belajar belum? Udah sholat belum? Cepetan sholat.
neraka kamu. Mau dapat ridhonya Allah tuh adem. Kasih sayangnya Allah itu damai. Kamu baru akan mendapatkannya ketika kamu dapat memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, rasa adem di hati anak-anakmu dan orang-orang di sekelilingmu. Yuk, belajar buat jadi seorang perempuan yang dapat menyayangi anak-anaknya dengan cara yang terbaik. Jangan mau jadi ibu yang ditakuti sama anak. Jangan. Jadilah ibu yang disayangi sama anak. Hatimu tuh pakai buat menyayangi anak-anakmu. Man la yarham la yurham. Siapa yang gak sayang sama anaknya, maka dia pun tidak akan disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangi, dekap, peluk, sampaikan padanya, nak, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup mama. Kamu adalah hadiah paling indah yang Allah berikan dalam kehidupan ibumu ini. Terima kasih ya nak. Terima kasih telah menyayangi ibu. Kita akan saling sayang hingga semoga kita dapat bersama dalam surga Allah Ta'ala. Yuk, belajar sayangin anak biar kita dapat ridhonya Allah. Yang terakhir, jadi yang pertama tadi saya ulangi, pengen dapat ridhonya Allah. Ridhonya Allah ada pada jalan taat kepada perintahnya dan jalan meninggalkan maksiat darinya. Kita nggak pernah tahu ridho Allah letakkan di mana. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu ada ridho Allah di dalamnya. Ambil setiap peluang kebaikan. Yang kedua, kalau kamu pengen dapat ridhonya Allah SWT, posisimu maksimalkan. Para istri, carilah ridho Allah pada diri suamimu. Segenap anak yang masih pada punya orang tua, carilah keridhaan Allah pada baktimu kepada kedua orang tuamu. Para ibu, carilah ridho Allah ada pada kasih sayangmu kepada diri anak-anakmu. Siapapun kita punya saudara, kakak, adik yang baik sama siapapun, yang baik sama semuanya. Allah cinta sama hamba-hambanya yang punya banyak kasih sayang dalam hatinya. Mudah-mudahan kita pun diridhoi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala karenanya insyaallah. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, kalau kamu mau nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ada pada keridhoanmu dalam setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan padamu. Man radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridho dengan keputusan-keputusan Allah, Allah pun ridho padanya. Siapa yang marah-marah, protes mulu, menghujat-hujat Allah atas buruknya takdir yang dia alami, jangan salahkan siapa-siapa jika Allah pun tidak ridho padanya. Siapa yang ridho kepada Allah, Allah ridho padanya. Siapa yang marah kepada keputusan Allah, protes kepada segala keputusan Allah, Allah pun marah padanya. Bu, Kak, Dek, Nak, dengarkan ucapan saya. Hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Hidup gak akan pernah baik-baik aja buat siapapun. Hidup ini adalah tempatnya ujian. Kamu dalam hidup pasti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ujiannya berupa kemiskinan. Ada yang ujiannya berupa dikasih sakit. Ada yang ujiannya berupa dibenci sama orang. Ada yang ujiannya berupa dijahatin sama orang. Ada yang ujiannya berupa keluarga yang ditimpa sakit.
segala macam ujian datang dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian. Nggak ada orang yang hidupnya enak terus. Kalau kamu lihat, tapi dia kok hidupnya enak terus ya, dia hartanya banyak. Belum tentu orang hartanya banyak hidupnya enak. Allah tuh punya berbagai macam cara untuk menguji hamba-hambanya. Ada yang tidak lewat kemiskinan, tapi lewat yang lain-lain, teman-teman. Tenang aja. Semua diuji, Kalau kamu lihat ada orang-orang yang begitu hebat menjalani kehidupannya, yang selalu tersenyum, selalu bahagia hidupnya, bisa jadi bukan karena dia tidak diuji, akan tetapi karena ia mampu ridho terhadap segala keputusan yang Allah berikan dalam hidupnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan berharap kesempurnaan hidup. Hidup bahkan tidak sempurna untuk manusia sempurna. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sempurna, tapi hidup di dunianya tidak sempurna. Dunia tidak sempurna buat Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian saya muliakan, gimana mau sempurna buat Nabi? Nabi lahir nggak pernah kenal ayahnya. 6 tahun ibunya sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad ketika wafat usianya 63 tahun, belum terlalu tua. Akan tetapi teman-teman sekalian, Nabi punya 7 orang anak. Ketika Nabi Muhammad wafat hanya sisa 1 aja. 6 anaknya Nabi Muhammad sendiri yang menguburkan mereka satu demi satu. Dunia tidak ideal buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup dunianya tidak sempurna. Terkadang beliau mengganjal perutnya dengan batu menahan lapar. Nabi Muhammad dilempar orang dengan batu. Nabi Muhammad dilemparin debu sampai tidak terlihat wajahnya. Nabi Muhammad dilempari dengan kotoran unta. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hidup di dunia tidak sempurna bagi Nabi Muhammad yang merupakan manusia yang sempurna akhlaknya, merupakan manusia yang sangat sempurna kepribadiannya. Jika dunia bahkan tidak sempurna untuk Nabi Muhammad, bagaimana mungkin kamu berharap hidup di duniamu sempurna? Tak akan pernah. Dunia tak pernah ideal bagi siapapun. Maka semua pasti diuji. Ada yang diuji dari orang tuanya, ada yang diuji dari suaminya, ada yang diuji dari mertuanya, ada yang diuji dari saudara iparnya, ada yang diuji dari saudaranya sendiri, ada yang mendapatkan ujian dari anak-anaknya, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan semua orang pasti diuji. Teman-teman sekalian, pasti diuji. Saya menikah 20 tahun lebih dan belum ada anak sampai dengan sekarang. Saudara sekalian yang saya muliakan, dunia tidak pernah ideal bagi siapapun. Pasti ada aja ujian-ujian ketidakidealan dunia bagi siapapun. Masalahnya ada pada tetaplah ridho dengan apapun yang telah Allah utuskan padamu. Tetaplah ridho dengan apapun yang telah Allah berikan padamu. Yang belum punya suami, nikmatilah kesendirianmu. Yang pernah punya suami beberapa tahun, kemudian rumah tangganya kandas, ridholah dengan keadaanmu yang sekarang. Yang sedang punya suami yang ridho dengan keadaanmu. Tapi suami saya pelit ustazah. Ucapkan raditu billahi robba. Ya Allah, saya ridho engkau sebagai Tuhanku ya Allah. Tuh enak tuh hidup kita kalau begitu. Tapi suami saya galak ustazah, ucapkan raditu billahi.
suamimu dari Allah. Banyak nih para istri yang ujiannya dari suami. Karena memang teman-teman, suami juga banyak yang ujiannya dari istri. Kamu bilang, Ustazah doain saya dong biar saya sabar ngadepin suami. Kalau suaminya bisa curhat sama saya juga ngomong yang sama. Ustazah doain saya biar bisa sabar ngadepin istri saya. Masya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, yang punya suami silahkan ridho, yang gak punya suami silahkan ridho. Apapun aja yang Allah putuskan, kita hanya perlu ridho dengan apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Ringan langkah kita menuju ridho Allah jika kita hidup dengan penuh keridhaan. Sambil kita yakin, ya Allah, saya yakin apapun yang kau tetapkan adalah yang terbaik dalam kehidupanku, ya Allah. Saya nggak ada anak, saya yakin ini adalah yang terbaik. Kalau ada anak mungkin langkah kaki saya nggak sampai ke Kalimantan Tengah. Saya mungkin tidak dapat berjumpa denganmu. Saudara sekalian, maka yakini saja manisnya setiap keputusan-keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Dikasih sakit, alhamdulillah, ucapkanlah raditu billahi robba. Apapun bentuk ujian yang datang dalam kehidupanmu, selalulah dapat kamu ucapkan raditu billahi robba. Ingat-ingatlah, dunia tidak pernah ideal bagi siapapun, maka berusahalah untuk menerima, untuk ridho dengan apapun yang Allah putuskan dalam kehidupan kita, insya Allah. 3 hal itu, kalau kamu jadikan sebagai bekalan dalam hidupmu, akan membuatmu tercahayai jalan hidupmu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan. Yang masih pada punya air, silahkan dibuka airnya. Yang udah habis airnya, jangan ngambil air tetangganya. Kita mau minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan memandang kita dengan kasih sayangnya. Semoga Allah berkenan merahmati kita semuanya. Semoga Allah berkenan ridho kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima kita sebagai hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah kehidupan kita, sehingga langkah kehidupan kita tercahayai dalam jalan keridhoannya insyaallah. Ala hadhihi niyah, dan kita pun juga meminta hal yang sama untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk suami kita, untuk saudara-saudari kita, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga Allah berkenan memandang mereka semua dengan pandangan keridhoannya, dengan pandangan kasih sayangnya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, bibarakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu's wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu wa kama an'amta alaina bil islam fazidna minhu wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fi. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfarha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki azzalaha minal afiyah akmalaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma afina min balaik wa auzi'na syukra na'maik wa adikna barda afwik wa halawata munajatik. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ridhoilah kami ya Allah, ridhoilah kami ya Allah. Bimbinglah kami menuju jalan keridhoan-Mu ya Allah. Pandanglah diri-diri kami, siapapun di antara kami yang belum mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan biarkan kami berada dalam jalan yang salah. Bimbing kami ya Allah. Ampuni segenap dosa kami ya Allah. Tutup segenap aib-aib kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama dengan orang-orang soleh solehah ya Allah. Dekatkan kami dengan manusia yang paling Kau ridhoi, baginda kami Nabi besar Muhammad. Kemudian ridhoilah kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah hati-hati kami ya Allah. Hati yang mudah berkeluh kesah ini, hati yang mudah berburuk sangka kepadamu ya Allah, atas pahitnya takdir yang terkadang kami hadapi. Ya Allah, kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Hati ini pandanglah dengan rahmat-Mu ya Allah, hingga hati ini dapat selalu ridha terhadap apapun yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami menjadi hamba-Mu yang soleha. Bimbing kami menjadi hamba-Mu yang soleha. Bimbing hati kami ya Allah, hingga menjadi hati yang pantas Kau pandang dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ampunilah segenap dosa kami ya Allah. Dosa kami padamu, dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa tangan kaki kami, dosa perut farji kami, dosa hati kami. Ampunilah ya Allah. Ampunilah dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ampunilah dosa kami ya Allah kepada kedua orang tua kami. Kau perintahkan kami untuk membahagiakan hati orang tua kami ya Allah. Lihatlah kami yang seringkali gagal melakukannya. Kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah dosa kami. Dan kami mohon bantuan-Mu ya Allah. Kami mohon ijabah doa kami ya Allah. Bahagiakanlah orang tua kami untuk kami ya Allah. Bahagiakanlah mereka dimanapun saja mereka berada. Yang masih ada di atas muka bumi ini, bahagiakanlah mereka ya Allah. Sehatkanlah orang tua kami ya Allah. Sehatkan badannya, bahagiakan hatinya, sibukkan mereka beribadah kepadamu ya Allah. Jangan biarkan mereka mengerjakan perbuatan dosa ya Allah. Bimbing mereka ya Allah, hingga mereka menjadi hamba-Mu yang soleh soleha.
yang orang tuanya telah berada dalam alam kubur, kami titipkan mereka padamu ya Allah. Kami titipkan mereka padamu ya Allah. Jamulah mereka dengan jamuan terindahmu ya Allah. Bahagiakanlah mereka sebahagia-bahagianya ya Allah. Kumpulkan mereka dengan orang-orang soleh. Kumpulkan mereka dengan hamba-hambamu yang mulia. Kumpulkan mereka dengan manusia paling mulia, baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ampuni segenap dosa mereka ya Allah. Tutup segenap aib mereka ya Allah. Dan jangan sampaikan kepada mereka kabar-kabar yang menyusahkan hati mereka tentang kami, anak-anaknya ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah setiap kebaikan-kebaikan yang kami para anak berhasil lakukan sebagai sesuatu hal yang dapat menambah pahala mereka di sisimu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami kepada suami kami ya Allah. Jadikan kami istri yang salehah baginya. Jadikanlah suami kami suami yang saleh bagi kami istrinya. Turunkanlah dalam rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmat. Turunkanlah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Jadikanlah kami rumah tangga yang menuju kepada keridhoanmu ya Allah. Ya Allah, ampuni dan bimbing kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Maafkan kami yang seringkali egois dalam memaksakan keinginan kami kepada anak-anak kami. Kami sering lupa bahwa meskipun anak kami lahir dari rahim kami, ia bukanlah milik kami, ia adalah milikmu ya Allah. Maafkan kami yang suka ngaku-ngaku ini ya Allah. Bimbing kami menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, bawakanlah anak-anak kami ke jalan keridhoanmu ya Allah. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayangmu. Jauhkan anak kami dari pergaulan yang tidak baik. Jauhkan anak kami dari pergaulan yang bebas. Jauhkan anak kami ya Allah dari hal-hal yang tidak baik. Jauhkan anak-anak kami dari narkoba. Jauhkan anak-anak kami dari minuman keras. Jauhkan anak-anak kami dari perzinaan. Jauhkan anak-anak kami dari perjudian. Jauhkan anak-anak kami dari harta yang haram. Jauhkan anak-anak kami dari orang-orang jahat. Jauhkan anak-anak kami ya Allah dari apapun yang membuat mereka tenggelam. Dekatkan anak-anak kami dengan orang soleh. Ya Allah, karuniakanlah untuk anak-anak kami guru yang dapat membimbing kehidupan mereka menujumu ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan dalam kehidupan kami. Dekatkan kami kepada surgamu. Dekatkan kami kepada jalan taat kepadamu ya Allah. Yang jadi istri di antara kami, jadikan ia istri yang solehah. Yang jadi ibu di antara kami, jadikan ia ibu yang dapat mendidik anak-anaknya, dapat membesarkan anak-anaknya dalam kasih sayangmu ya Allah. Dan kami semua jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah diri kami sebagai anak yang berbakti untuk kedua orang tua kami. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. Mudahkanlah hisab kami, selamatkanlah kami di akhirat nanti, kumpulkanlah kami, giringkan kami di belakang baginda kami Nabi besar Muhammad, masukkanlah kami ke dalam surgamu tanpa hisab.